Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah bunda yang saat ini dari seluruh Indonesia ya. Tadi sempat ngobrol di awal. Kita ketemu lagi pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman. Hingga malam hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat dan bahagia insya Allah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat datang ayah bunda, mungkin yang beberapa minggu lalu sudah pernah bergabung Tanya Herbalis JSR. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih. Selamat datang di acara secara online Tanya Herbalis JSR dengan tema yang pas banget di cuaca yang mungkin tidak banyak mendukung, tapi kita juga harus menjaga kesehatan ya. Hadapi influenza dari tubuh dan dari hati. Yang ini diselenggarakan oleh komunitas JSR, insya Allah di bawah naungan langsung Ustadz Zaidul Akbar. Malam hari ini insya Allah kita sama-sama belajar bagaimana menghadapi influenza nih. Influenza A, influenza B, batuk, pilek yang tidak kunjung sembuh untuk anak-anak ya, ataupun keluarga di rumah. Tapi bukan hanya dari segi fisik aja, tapi dari segi hati kita juga harus menatanya nih. Karena dalam Islam sehat itu bukan sekedar hanya sehat dari dalam tubuh, tapi juga dari pikiran dan dari jiwa yang sehat. Amin. Dan sebagai informasi, mungkin ayah bunda yang belum tahu sebenarnya ini komunitas apa sih? JSR Life Institute adalah komunitas di bawah naungan langsung Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang berfokus pada gaya hidup sehat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW melalui kajian, komunitas, dan program parenting. Dan JSR ini juga membantu keluarga Indonesia memahami herbal, pola makan yang sunnah, serta pengasuhan berbasis nilai Islami. Visi utamanya adalah menghadirkan generasi sehat, kuat, berakhlak, dengan kembali pada pola hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak yang bertanya, apa saja sih program-programnya? Untuk ayah bunda yang mungkin sekarang juga baru bergabung, selamat datang. Insya Allah kami juga akan menghadirkan program-program tidak hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk anak-anak. Kebetulan kita juga berkolaborasi dengan Kak Dimas Adista, dan itu biasanya kita di hari Sabtu, tapi untuk orang tua kita biasanya hadirkan juga kadang-kadang di weekend, kadang-kadang di weekdays-nya juga. Di hari biasa. Insya Allah nanti pengumumannya akan ada selalu di WhatsApp grup kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ayah bunda, tanpa kita berlama-lama lagi, mungkin apakah Ustadz Joko sudah siap? Karena mungkin ayah bunda sudah tidak sabar, karena mungkin sekarang lagi di keluarganya eh, lagi sedang tidak dalam keadaan sehat. Influenza A, B, apakah ini juga jadi sebuah wabah kah? Ataukah ini menjadi sebuah peringatan? Apa kita kah harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker kembali? Dan juga mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa ditanyakan setelah sesi dari Ustadz Joko dan Ustadz Baihaqi. Baik, mungkin kalau Ustadz Joko dan Ustadz Baihaqi sudah standby di Zoom, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Suara Ustadz, saya jelas ya? Alhamdulillah. Jelas, Ustadz. Baik, kami persilahkan Ustadz, silakan. Bentar ya, saya ini dulu share screen.
Ini saya belum bisa share screen ya, Mbak. Baik, coba sebentar ya Ustadz ya. Baik, mungkin sekarang Ustadz bisa share screen, bisa dicoba kembali Ah iya, Ustadz. iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah ya pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program JSL Life Institute dan semoga ada yang masih sehat ya tetap diberikan kesehatan dan yang sakit diberikan kemudahan untuk pengobatannya dan penyembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa memegang sunnahnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah flu yang membandel ya, karena mungkin saya lihat tuh agak-agak bingung. Ini sebenarnya ada masalah apa sih, flu apa pilek atau apa ya gitu. Soalnya di sosmed juga saya lihat itu berapa hari belakangan apa kok ada yang sakit flu, flu-nya aneh ya, ini kok begini ya gitu ya. Mungkin bertanya-tanya gitu, kok kayak nggak biasanya gitu ya. Kalau saya sih melihat ini bukan ya. Di JSR itu kan kita bikin juga kalender ya. Di kalender JSR itu kita tuh selalu memperhatikan musim-musim setiap bulan gitu. Jadi setiap bulan itu kita gambarkan bahwa bulan ini kemungkinan musimnya seperti ini gitu ya. Terus ada anomali-anomali itu kita sebutkan. Misalnya apa? Misalnya uh, bulan Agustus kemarin yang harusnya musim panas tuh kok pagi-pagi malah jadi sejuk hawanya, kenapa gitu ya. Nah, itu sebuah fenomena itu kita jelaskan gitu. Terus bagaimana kita menghadapinya gitu. Nah, seperti sekarang ini bulan Oktober kita jelaskan juga gitu ya di ya di kalender JSR itu kita ada apa ada kita jelaskan juga bagaimana cuaca bulan Oktober kemungkinannya gitu ya. Cuman memang ada hal-hal yang mungkin di luar prediksi ya, karena se sepengetahuan saya itu ketika sekarang ini kan kita kan di Katulistiwa ini ya, Indonesia itu berada di daerah Katulistiwa yang dimana selatannya itu ada di Jawa, utaranya itu ada di Kalimantan ke atas gitu ya, Sulawesi itu sebagian itu di atas gitu ya. Jadi harusnya itu justru panasnya itu adanya di tanggal 23 September gitu. Dan itu kita jelaskan juga di grup, kemungkinan seminggu ke depan itu akan panas gitu ya. Tapi kenyataannya udah sampai bulan Oktober kok ini panas gitu ya. Nah, itu sebuah anomali gitu. Sebuah anomali kenapa kok bisa panas gitu ya. Dan panasnya itu benar-benar saya tuh berapa hari ke belakang itu sampai jam 9 pagi keluar itu panasnya sampai nyelekit gitu ya. Kok ini panasnya sampai nyelekit kayak gini gitu ya. Itu sebuah fenomena yang sebenarnya zaman dulu itu sudah sering dijelaskan gitu. Termasuk ketika kemarin ya, mungkin ada yang pernah lihat beritanya tuh di Cirebon katanya ada meteor jatuh. Itu sebenarnya itu harusnya menjadi bagian perhatian untuk kita gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya meteor jatuh itu menimbulkan fenomena tersendiri gitu ya. Tapi dari beritanya setelahnya katanya, oh itu bukan meteor gini-gini. Ya itu gak jelas gitu ya. Harusnya kita tuh benar-benar aware. Kalau memang iya iya, enggak itu harus disebutkan gitu. Kalau memang meteor jatuh itu harusnya kita aware. Kenapa harus aware? Karena
ada benda langit yang jatuh ke bumi itu menimbulkan perubahan udara gitu. Zaman dulu tuh diperhatikan banget itu. Kalau kita sekarang mau lihat bintang aja susah banget. Karena apa? Karena kita sendiri di rumahnya udah terang semua gitu kan. Jadi ngeliat langit tuh malah jadi gelap langitnya gitu. Nah, ini bagian dari apa ya? Bagian dari peradaban Islam sih sebenarnya zaman dulu ya. Makanya saya berapa hari ke belakang ini sampai hari ini tuh mengevaluasi nih kira-kira kapan mulai hujan itu. Harusnya sih November ini sudah masuk musim hujan gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kok ini panas tapi banyak orang yang kena flu dan flu-nya tuh kayaknya agak berat. Ya, alhamdulillah nih saya masih sehat gitu ya. Cuman ngelihat yang lain kok kayaknya berat banget gitu. Karena berapa bulan yang lalu saya sempat ngalamin flu berat juga gitu ya. Jadi disitulah kita sebenarnya bisa mengira-ngira sebenarnya ini apa sih gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas malam ini salah satunya ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi flu membandel gitu kan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui ya, sekarang tuh kan kita kenal tuh ada tiga lah, paling nggak tiga ya. Common cold, terus flu atau influenza, dan COVID ya. COVID itu kan bagian dari mutasi virus corona gitu ya. Virus corona itu kenapa disebut virus corona? Karena apa? Karena dia ada mahkotanya di itunya di virusnya itu. Makanya disebutnya virus corona gitu. Nah, sementara common cold-nya apa? Common cold ini adalah pilek biasa ya. Common itu kan biasa atau umum gitu ya. Cold itu ya selain selain dingin bisa juga diterjemahkan sebagai pilek. Jadi eh, kalau misalnya pilek biasa ini penyebabnya bisa dikarenakan oleh banyak virus gitu ya. Terus juga gejalanya ringan gitu yang mulainya juga perlahan gitu ya. Dikit-dikit mulai agak gatel hidungnya, terus lama-lama mulai jadi meler ya, sedikit meler, terus badan greges gitu ya, hidung tersumbat, terus akhirnya jadi bersin-bersin gitu ya, baru terus rasanya mulai nggak enak dalam berapa hari gitu ya. Nah, ini bisa bervariasi karena apa? Karena penyebabnya juga virusnya macam-macam gitu ya. Nah, sementara kalau dilihat dari istilah ini terhadap istilah lokal ya, common cold ini dalam istilah lokal itu disebut masuk angin gitu. Jadi masuk angin yang kita kenal itu sebenarnya itu adalah gejala common cold gitu. Dan nenek moyang kita udah bikin herbalnya dari zaman dulu lah gitu ya. Kalau misalnya kita buka buku-buku jamu ya, itu tinggal kita carinya herbal masuk angin apa gitu kan ya. Itu kan disebutkan gitu. Nah, di herbal masuk angin itu kan komposisinya itu ada yang untuk menyelamatkan atau melindungi sistem pernafasan, ada untuk melindungi sistem pencernaan, ada juga untuk membantu sistem imun gitu. Jadi herbalnya kenapa ada banyak ya itu tadi karena memang sesuai dengan gejalanya juga gitu. Kemudian common cold ini tidak menyebabkan wabah atau pandemi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilek, ya udah kita pilek, yang lain nanti pilek ntar sembuh sendiri dalam berapa hari ya, paling 3 hari udah sembuh gitu. Makanya kalau misalnya masuk angin kan minum model tolak angin aja ya, minum herbal tolak angin ya, mau itu yang bentuknya serbuk entah itu yang bentuknya ekstrak cair ekstrak kental gitu kan atau kita bikin sendiri, itu dalam 1 sampai 3 hari itu kita udah baikan gitu ya. Terus juga gejalanya juga bertahap dan ringan, kemudian juga jarang disertai demam, paling juga ada gerges-gerges dikit gitu ya. Terus juga nggak sampai nyeri otot atau sendi, pinggang nggak sampai ngilu gitu kan. Kalaupun ada sakit kepala ya karena hidung tersumbat gitu ya, sedikit hidung tersumbat akhirnya agak sakit kepala dikit atau terlalu sering buang ingus gitu ya. Nah, itu sakit kepala paling hanya karena itu gitu. Kemudian lebih banyak itu bersin-bersin biasanya awalnya itu kan. Nah, durasinya antara 5 sampai 10 hari ya paling lama itu udah sembuh. Apalagi kalau misalnya kita rutin minum wedang jahe tiap hari itu insya Allah sembuh gitu ya. Jadi nggak terlalu berat, jadinya nggak gampang menyebabkan pandemi gitu ya. Kalau misalnya kita imunnya kuat ya kita minum